Mencari kesetaraan di hadapan hukum bagi non-muslim di Konoha, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Sesuatu yang sangat sulit, hampir tidak mungkin, bahkan nyaris mustahil untuk dicapai. Padahal jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1, menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masih hangat beritanya, seorang YouTuber Frans Donald ditangkap polisi karena mempertanyakan apakah Nabi Muhammad tokoh fiktif atau nyata. Ketika ada laporan umat Islam kepada non-Muslim, polisi bertindak begitu cepat, menangkap dan menahan non-Muslim atas tuduhan penistaan agama. Namun sebaliknya, ketika seorang pendakwah menyebut agama lain sebagai penyembah setan, pengikut kitab palsu, atau terang-terangan menghina salib dan Yesus dibiarkan saja, dan tak ada tindakan hukum, bahkan aparat berdalih. Ini bagian dari ceramah internal. Penegakan hukum hanya memproses kasus penghinaan terhadap Islam, tetapi membiarkan penghinaan terhadap non-Muslim. Ini adalah pelanggaran terhadap asas persamaan di hadapan hukum. Contoh nyata misalnya kasus Meliana tahun 2016 yang divonis penjara 18 bulan, karena hanya mengeluh suara azan yang terlalu keras. Tapi Ustaz Abdul Somad yang menyebut di salib ada jin kafir, dibiarkan dan tidak diproses. Terjadi ketimpangan perlindungan hukum antara penganut agama mayoritas dan minoritas di Konoha. Penegakan hukum membiarkan ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok mayoritas dan hanya reaktif terhadap laporan kelompok mayoritas. Pertanyaan Frans Donald, apakah Muhammad tokoh fiksi adalah bentuk pertanyaan akademik dan skeptisisme sejarah, bukan ujaran kebencian? Mempertanyakan kehistorisan tokoh agama merupakan bagian dari kebebasan berpikir ilmiah. Apakah Muhammad adalah tokoh fiksi atau nyata? Adalah pertanyaan historis yang sudah sering dibahas melalui kajian historiografi dan kritik sumber. Mayoritas sejarawan arus utama, baik Muslim maupun non-Musliman menerima bahwa Muhammad adalah tokoh historis nyata, namun sumbernya sangat problematis secara historis. Sumber utama biografi Muhammad berasal dari tradisi Islam sendiri, Al-Quran, Sirah Nabawiyah, dan hadis. Menurut konsensus tradisional, Al-Quran disusun sekitar 20-40 tahun setelah Muhammad wafat. Namun Al-Quran tidak bersifat biografis. Sumber biografi Muhammad adalah Sirah Nabawiyah, yang ditulis oleh Ibnu Ishaq tahun 767 Masehi, atau disusun 130 tahun setelah Muhammad wafat, lalu disunting oleh Ibnu Hisham tahun 833 Masehi, yang menghapus bagian-bagian yang dianggap mengganggu. Hadis dikodifikasi secara sistematis oleh ulama hadis pada abad ke-9 Masehi, atau 200 tahun lebih setelah kematian Muhammad. Jadi keterlambatan penulisan sumber-sumber Islam inilah yang menjadi sumber kontradiksi internal. Dan kemungkinan manipulasi politik pada era Umayyah Abbasiyah yang membuat sumber-sumber Islam mengenai historisitas Muhammad lemah secara historiografis. Beberapa sejarawan dan kritikus modern revisionis dan skeptik dalam Islamologi modern seperti Tom Holland, Robert Spencer, ataupun Karl-Heinz Ohlig berargumen bahwa Muhammad mungkin tokoh yang dikonstruksi secara ideologis oleh kaum Muslim belakangan. Spencer secara terbuka mempertanyakan keberadaan Muhammad dan menuduh tokoh ini merupakan hasil konstruksi kekuasaan Umayyah untuk legitimasi politik. Sedangkan Ohlig berpendapat bahwa Islam awal adalah bentuk sekte monoteistik mirip Kristen Suriah, dan nama Muhammad semula adalah gelar Yesus yang terpuji. Baru belakangan dikaitkan dengan Nabi Arab. Jadi menangkap Frans Donald karena mempertanyakan, apakah Muhammad tokoh fiksi adalah bentuk pembungkaman ideologis seperti yang pernah dialami oleh Meliana, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di negara yang mengaku berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Penegakan hukum yang hanya reaktif terhadap laporan kelompok mayoritas dan membiarkan ujaran kebencian dari kelompok mayoritas menciptakan ketimpangan perlindungan hukum. Ketika non-Muslim mempertanyakan keautentikan Muhammad ditangkap, namun ketika Islam menyebut agama lain sebagai sesat, menyembah setan, kafir, dibiarkan. Negara bisa runtuh karena ketidakadilan yang dibiarkan hidup terlalu lama. Mencari kesetaraan hukum bagi non-Muslim di Konoha memang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi diam bukan pilihan. Karena semakin kita diam, semakin dalam kita tenggelam. Salam waras.